Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Hari ini Ibu akan memberikan materi praktek tari Bugis yakni tari Bosara. Nah, tari Bosara propertinya adalah ya Bosara sesuai dengan nama tarian tersebut. Tari ini diciptakan oleh Ibu Andi Nurhani Sapada pada tahun 1961 untuk acara ketika ada acara kita kedatangan tamu ya, kita menjamu tamu-tamu dengan suguhan kue-kue tradisional yang disimpan di dalam Bosara ini. Nah, ini sebagai ungkapan rasa sukacita atau rasa senang, gembira, bahagia atas kedatangan tamu tersebut ya. Jadi, tari Bosara ini adalah tari menjamu para tamu ya. Seperti itu. Nah, tari Bosara ini terdiri dari 7 ragam ya. Dan sebenarnya tari Bosara ini adalah tari berpasangan putri ya, sejenis ya, putri-putri. Nah, tari Bosara ini meskipun tari berpasangan tapi geraknya bisa gerak yang dilakukan itu sama maksudnya gini, gerak yang dilakukan kiri dan kanan itu sama, hanya saja yang membuat mereka berbeda itu ketika saling membelakangi ya, arah hadapnya yang beda. Kalau di sebelah kiri menghadap ke depan, maka yang di sebelah kanan menghadap ke belakang. Nah, seperti itu. Jadi ketika yang kanan baliknya ke depan, nah yang kiri lagi menghadapnya ke belakang. Tapi pada saat dasarnya gerak mereka sama, geraknya sama ya, kiri dan kanan. Seperti itu. Kalaupun misalnya ada gerak yang berbeda, tapi yang membedakan itu hanya melakukannya kiri dan kanan. Kalau yang sebelah kanan melakukan yang posisi awalnya tangan kanannya di depan ya. Nah, yang di sebelah kiri melakukannya dengan tangan kiri, tapi gerakannya sama-sama, gantian dilakukan. Kalau tadinya kiri, yang gantian melakukan gerakannya yang sebelah kanan, seperti itu. Nah, untuk itu Ibu langsung memberikan gambaran untuk dasar gerak tari Bugis ini. Dasar gerak tari Bugis itu lebih sering menggunakan sentuhan jari tengah. Nah, untuk Bugis Makassar itu sentuhan jari tengah dipakai untuk gerak-gerak tari yang ada di Sulawesi Selatan. Lain lagi dengan yang menggunakan jari telunjuk, sentuhan jari telunjuk itu untuk etnis Mandar. Jadi khusus Bugis Makassar menggunakan sentuhan jari tengah. Sementara untuk telunjuk itu untuk tari-tarian yang berasal dari etnis Mandar. Dan untuk tekukan-tekukan tangan adalah etnis Toraja ya. Kita kembali ke Bugis Makassar karena hari ini kita belajarnya tari Bosara etnisnya Bugis. Nah, untuk sentuhan jari tengah ke dalam ya, ke dalam ke arah tubuh itu disebut akaleo. Akaleo ya. Sentuhan jari tengah yang arahnya ke dalam disebut akaleo. Sementara yang keluar ini ya disebut angan nih. Ini 1, 2, 3, 4. Itu disebut angan nih. Ibu ulang lagi. Akaleo untuk ke arah dalam ya, lepas dengan posisi ujung jari atas. Angan nih arahnya keluar. Ini dilakukan pada ragam kedua tari Bosara, lepas dengan posisi ujung jari atas. Di Sulawesi Selatan menurut Ibu Anida ya, posisi ujung jari itu ada 6. Posisi ujung jari atas, posisi ujung jari bawah. Ini atas ya. Ya, ini atas. Posisi ujung jari bawah ya. Seperti ini, bawah. Posisi ujung jari luar. Posisi ujung jari dalam bisa seperti ini ya. Jadi di mana jari-jari itu berada itulah nama posisinya. Jari dalam, posisi jari luar, posisi ujung jari depan, dan posisi ujung jari belakang. Bisa juga seperti ini ya, atau seperti ini belakang. Namun untuk tari Bosara lebih banyak menggunakan akaleo dan angani ya, seperti itu. Itu untuk gerak tangan. Nah, untuk gerak kaki memakai gerak tipakna. Tipakna itu jinjit atau berlari-lari kecil ya, baik dia ke depan ataupun dengan berputar itu disebut tipakna.
lari-lari kecil. Renjan-renjana juga ada, itu dipakai pada ragam transisi ya. Ragam transisi ketika akan melakukan gerak duduk ragam keempat, kelima ya, seperti itu kalau nggak salah. Nah, ragam renjan-renjana ini kaki kanan melangkah serong, jadi arah tubuh kita melangkah serong lalu ditutup dengan kaki kiri. Begitu juga nanti kita praktekkan ya. Begitu juga ketika ke kiri melangkah serong, badan serong, melangkah kaki kiri diikuti dengan kaki kanan jinjit di samping kaki kiri. Lalu kondo. Nah, kondo ini adalah mengeper ya. Kalau di Jawa atau bahasa Indonesianya ngeper itu kita kondo. Di Sulawesi Selatan ya, itu ada juga gerak yang melangkah ke samping ya, baik ke kiri atau ke kanan, melangkah ke samping lalu berputar. Melangkah ke samping itu disebut atao, dan ketika kita berputar abio ya, untuk tari Bosara ini. Nah, Ibu akan memberi gambaran ragam 1. Ragam 1 itu Bosaranya di depan badan dan tangan kiri berada di samping, di sarung ya, mengepit sarung. Nah, cara mengepit sarung itu di kedua tangan, jari tengah dan jari telunjuk mengepit sarung. Itu disebut dengan kingking lipa. Kingking lipa ya. Nah, ketika tangan atau dengan memegang properti ataupun tidak, dia berada di depan dada, itu namanya posisi awal. Setiap tari-tarian Ibu Andi Nurhani Sapada, baik dengan properti maupun tanpa properti, dia selalu melakukannya dengan posisi awal. Jadi akan kelihatan kalau yang khas ciptaan Ibu Nani itu hampir semua dengan posisi awal. Nah, dengan Bosara dia posisi awalnya seperti ini. Nah, ketika dia melakukannya tanpa properti, maka tangan berada di depan dada dengan posisi ujung jari atas, telapak tangan menghadap ke samping ya, posisi ujung jari atas ya. Oh ya, tadi Ibu lupa sampaikan kalau kunci posisi ujung jari atas itu adalah keempat jari-jari rapat dan ibu jari ke depan. Jika terlihat dari samping, maka dia membentuk sudut siku-siku seperti itu ya. Untuk ragam 1, gerak tangan dari depan dada Bosaranya ke samping ini ya, ke samping, lalu tangan kiri naik ke depan bahu, sejajar bahu, melakukan gerak akaleo, lalu turun kembali ke samping kiri badan, tangan kanannya ke depan dada yang memegang Bosara. Kita ulang lagi untuk gerak tangan ke samping, tangan kanannya, lalu tangan kiri ke depan bahu, melakukan akaleo, kembali dengan posisi ujung jari atas, perlahan ke depan dada tangan kanan, tangan kirinya kingking lipa. Diulangnya ini 3 kali ya. Bosaranya rata-rata pinggang ya, jadi diulangnya 3 kali. Nah, untuk ragam 2, tangan kanan di depan dada itu tetap memegang Bosara yang bergerak tangan kiri dan kaki. Nah, ini tangannya melakukan akaleo, lalu melakukan angani ya, perhatikan ini. Nah, angani kembali turun, tangan kanan hanya bergerak di depan dada. Melakukannya 3 kali. Akaleo, lalu seperti ini ya. Bisa untuk gerak tangan ya, kita gerak tangan dulu ragam 2. Nah, sekali lagi ini akaleo dari samping, lalu melakukan gerak angani ya, kembali ke samping badan. Ragam 3 kita ke samping atau ya, atau lalu tangan kirinya ke samping mengikuti di samping Bosara. Jadi ini maksimal tangan kanannya berada sejajar dengan siku, di depan siku akaleo, lalu kembali ke depan dada ya. Jadi itu ragam 3, samping akaleo, lepas posisi ujung jari atas, kembali ke depan dada. Itu untuk gerak tangan ragam 1, 2, dan 3.
Kita coba-coba melakukannya, sama-sama melakukan gerak. Kita nggak usah pakai sarung dulu. Sarungnya nanti kita pakai biar kaki ibu kentara kelihatan ya. Nah, untuk ragam 1 ini kaki kanan melangkah ke samping, tangan kiri dan kaki kiri mengikuti lalu kembali ya. Oke, fokus di kaki kanan melangkah, diikuti kaki kiri, tangan kirinya akaleo, lalu kembali ke posisi semula. Itu untuk ragam 1. Untuk ragam 2, tangan kiri maju ke depan bahu, ikuti kaki kanan juga ke depan ya. Kaki kanan maju, ikut kaki kiri, tangannya akaleo ke samping bahu. Lalu kita jinjit kecil ya, mengikuti gerak tangan, lalu kembali kondo. Kita ulang, ini maju ya, akaleo, baru tangannya angan nih bersamaan dengan jinjit kakinya, mengikuti tangan. Posisi ujung jari atas lepas dari sentuhannya, langsung kita kondo. Ibu ulang lagi, 1, 2, lalu angan nih, kakinya jinjit ya. Iya, lalu kondo. Bisa ya, sekali lagi. Ini angan nih, ya bisa ke depan, bisa ya, seperti itu. Nah, ragam 3 sama dengan gerak 1 kaki. Ragam 1, namun tangan kiri ke samping bosara, melakukan akaleo. Setelah melakukan akaleo, kita berbalik 180 derajat ke arah belakang. Ya, ibu ulang ya. Ini berbalik ke depan. Kelihatan kaki ibu? Kakinya ini 1, 2, balik 3, 4, ulang 5, 6, 7, 8. Dengan tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu ya. Lalu kita memberi gerak transisi pipa. Nah, sambil melakukan akaleo, berputar 360 derajat, lalu kondo. Ibu ulang, ini berputar dengan tangan kiri akaleo, menghadap ke depan, kondo, lalu maju 1 langkah. Kita melakukan level rendah, ya, menyimpan bosara, tangan kanan ke depan dada, untuk melakukan ragam 4. Ya, semoga bisa dipahami ya, untuk ragam 1, 2, dan 3 tari bosara. Jadi kuncinya seperti itu. Tadi ragam 1 dengan kaki hanya melangkah ke samping, lalu kembali ya. Kaki melangkah ke samping, lalu kembali. Ragam 2, maju ke depan, tangannya angani, lalu jinjit, mengikuti gerak tangan, pas lepas akaleo-nya, sentuhan jari tengahnya, langsung kondo. Ya, ragam 3 ke samping, tangan kiri ke samping bosara, lalu berbalik 180 derajat. Ya, ini. Ya, itu. Dan lalu gerak transisi sebelum duduk, kita berputar akaleo, lalu kondo. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti gerak yang ibu berikan untuk hari ini. Ragam 1 sampai 3. Ya, sekira cukup untuk hari ini. Nanti kita bertemu pertemuan berikutnya dengan materi ragam 4 sampai ragam 7. Ya, sekira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.